Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sambungan daripada pelajaran kita yang telah lalu, yaitu adalah nomor 11, Al-Musnidu. Al-Musnidu. Kita barisi dulu Al-Musnidu. Dalam kurung bikasrin nun, bikasrin nuni. Huwa mayyarwi al-hadithi bisanadihi. Huwa mayyarwi al-hadith bisanadihi. Sawa'un akana indahu ilmun bihi. Sawa'un akana indahu ilmun bihi. Am laisa lahu illa mujarradir riwayat. Am laisa lahu illa mujarradir riwayat. Isna asar 12. Al-muhaddisu. Huwa man yashtaghilu bi'ilmil hadis. Huwa man yashtaghilu bi'ilmil hadis riwayatan wa dirayatan. Wa yutla'u ala katsirin minar riwayat wa ahwali ruwatiha. Wa yutla'u ala katsirin minar riwayati wa ahwali ruwatiha. Thalathata ashar al-hafizu fihi qawlani. Alif muradifun lil muhaddis inda katsirin minal muhaddisin. Ba waqila wa arba'u darajatin minal muhaddis bihaisu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aksaru mimma yajhaluhu. Arba'ata ashar al-hakimu huwa man ahata ilman bi jami'il ahadisi hatta la yafutuhu minha illa al-yasir ala ra'yi ba'd ahli al-ilmi. Baik, خلاص intahayna al-musnidu. Nah, sambungan daripada kajian kita yang telah lalu, al-musnidu nomor 11 bikasrin nun, yaitu dengan baris di bawah nun. Nah, al-musnidu. Nah, kalau yang nomor 10 kemarin al-musnadu bi fathin nun, kan baris di atas. Al-musna, nah nunnya itu kan di atas. Kalau al-musnadu baris di atas. Ada ini al-musnidu, jadi nunnya baris di bawah. Al-musnidu.
Baik. Huwa mayyarwil hadis bisanadihi. Yang disebut dengan al-musnidu itu adalah orang yang meriwayatkan hadis bisanadihi dengan sanad-sanadnya. Hanya ujir kita dengan para perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-musnidu. Sawa'un akana indahu ilmun bihi. Apakah orang itu diketahui atau diketahuinya am laisa lahu illa mujarrad riwayat, atau secara langsung laisa lahu illa mujarrad riwayat, jadi diketahuinya atau tidak, yang jelas dia adalah meriwayatkan dengan sanad-sanadnya. Am laisa lahu illa mujarrad riwayat, atau keadaan riwayat itu, atau am itu sama dengan au laisa lahu, atau yang bukan baginya kecuali keadaan riwayat, apa adanya bahasa kita. Nah, itu namanya al-musnidu, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad-sanadnya, dengan para perawi-perawinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-musnidu. Kemudian yang ke-12 al-muhaddisu. Siapa yang disebut dengan al-muhaddis? Ajar bahasa kita kampung, al-muhaddis itu adalah orang yang ahli hadis. Siapa yang disebut dengan ahlul hadis? Yang disebut ahlul hadis itu adalah huwa mayyashtaghilu bi'ilmil hadis riwayatan wa dirayatan. Yaitu orang yang sibuk, mayyashtaghilu, orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis secara riwayat wa dirayatan, riwayat itu secara periwayatan, wa dirayatan dan secara ilmu mustalah. Hanya uji kita dengan seluk beluknya, dengan asbab urutnya. Jadi orang tuh tahu betul-betul hadis ini kenapa maka ini ada hadis. Nah, jadi bukan hanya sekedar tahu di perawinya, tapi kenapa penyebab-penyebabnya. Dan ini apa kedudukan hadisnya, itu namanya dirayah. Secara ilmu mustalahnya diketahuinya, secara riwayatnya juga diketahuinya. Makanya tadi disebut al-muhaddis adalah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis secara riwayat dan secara ilmu mustalah. Dengan istilah-istilahnya kan dia tahu betul. Paling tidak kata para ulama yang disebut dengan muhaddis itu paling sedikit hafalan hadisnya 100.000 bait hadis, 100.000 macam hadis, itu paling sedikit. Orang yang sudah bergelar muhaddis itu adalah orang yang hafalannya itu kadang kurang daripada 100.000. Wa yutla'u ala katsirin minar riwayat wa ahwali ruwatiha, dan dia betul-betul mentelaah, mengkaji, mendalami kebanyakan dari riwayat-riwayat itu hal keadaan para perawi-perawinya. Jadi betul-betul diketahui, dikenal orangnya siapa, dari mana, kayak apa, nah, itu betul-betul diketahuinya. Itu adalah orang yang disebut dengan muhaddis. Kemudian 13, salah satu asar al-hafizu, ada lagi orang yang bergelar al-hafiz. Nah, kalau orang ahli Al-Quran kan al-hafiz yaitu orang hafal Al-Quran. Orang ahlul hadis juga ada yang bergelar al-hafiz, artinya orang yang banyak hafal hadis. Nah, ini ada dua qaul, fihi qaulani, ada dua qaul. Ada dua pendapat maksudnya. Alif, pendapat pertama, muradipun lil muhaddis inda katsirin minal muhaddisin. Menurut kebanyakan para ahlul hadis, bahwa orang yang bergelar al-hafiz itu muradipun, bersinonim, bersamaan. Hanya sama saja dengan al-muhaddis. Ada orang berpendapat, itu pendapat pertama. Jadi ia muhaddis, ia al-hafiz, sama. Nah, itu pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua, waqila, pendapat yang kedua, huwa arfa'u darajatin minal muhaddis. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa orang yang bergelar al-hafiz itu lebih tinggi, arfa'u, lebih tinggi derajatnya, kedudukannya dibanding daripada muhaddis. Artinya melebihi daripada muhaddis yang di atas tadi, melebihi daripada nomor 12 tadi. Ini orang yang bergelar al-hafiz. Pendapat pertama tadi mengatakan sama, pendapat yang kedua sama, pendapat yang kedua tidak. Artinya arfa'u darajatin, lebih tinggi dibanding daripada muhaddis.
Jadi orang yang bergelar muhadis itu di bawah, sedangkan orang yang bergelar al-hafiz itu lebih di atas. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsara mimma yajharuhu. Sekira-kira dia betul-betul mengetahui apa yang diketahuinya setiap tingkatan. Nah, jadi setiap fase, setiap tingkatan itu kebanyakan diketahuinya dibanding daripada yang tidak diketahui. Artinya banyak tahunya dibanding daripada yang tidak tahu. Walaupun ada juga sebagian tidak diketahui, tapi lebih banyak tahu dibanding daripada tidak tahu. Dah. Terakhir al-hakim. Arba'ata asyar al-hakim huwa man ahata bi jami'il ahad. Huwa man ahata ilman bi jami'il ahadis hatta la yafutuhu minha illal yasir ala ra'yi ba'di ahli ilmi. Orang yang bergelar al-hakim nomor 14 itu kata para ulama hafalannya itu paling sedikit 300.000. Nah, jadi tadi kalau yang bergelar muhaddis 100.000 paling sedikit. Orang yang al-hafiz juga paling sedikit 100.000. Tapi kalau orang sudah bergelar al-hakim dalam bidang hadis, itu hafalannya tidak kurang daripada 300.000 hadis. Siapakah orang yang bergelar al-hakim? Huwa, nah, kan, man ahata ilman bi jami'il ahadis, yaitu orang yang sangat dalam ilmunya di seluruh hadis-hadis Rasulullah, sangat-sangat diketahuinya, sangat dalam ilmunya. Hatta la yafutuhu minha, hampir-hampir atau sehingga tidak ada sedikit pun, apa juga kita hampir-hampir hatta la yafutuh. Nah, sehingga hampir tidak ada yang ketinggalan. Hampir illal yasir, tapi ada juga yang namanya manusia kan pasti ada kekurangannya. Illal yasir, tapi ada juga ketinggalan, cuma ada banyak, sedikit maksudnya. Illal yasir ala ra'yi ba'dil ahlil ilmi, menurut kebanyakan pendapat ahlul ilmi, utamanya adalah Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang bergelar al-hakim itu adalah orang yang sangat mendalam ilmunya tentang semua hadis-hadis Rasulullah, hampir-hampir tidak ada yang ketinggalan. Illal yasir, kecuali ada sedikit, ada juga ketinggalan, tapi kada banyak, hanya banyak tahu dibanding daripada tidak. Ala ra'yi ba'di ahlul ilmi, menurut kebanyakan pendapat ahlul ilmi, utamanya adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barangkali ini aja dulu insyaallah, mudah-mudahan kita bisa mengetahui hal-hal yang semacam ini. Mari kita tutup bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.